Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang ketiga. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, semua anak-anak coba dilipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Tunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami. Hari ini kami ingin belajar. Penuhi hati kami dan pikiran kami, agar kami bisa memahami akan firman-Mu melalui pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, hari ini kita memasuki pelajaran kita yang ketiga, yaitu bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Untuk bacaan Alkitabnya, kamu bisa baca di dalam Alkitab 1 Korintus 14 ayat 15b sampai dengan 19. Teks Alkitab yang kita baca hari ini merupakan bagian dari surat Rasul Paulus kepada sebuah jemaat di sebuah kota yang bernama Korintus. Kota Korintus ini adalah kota pelabuhan yang dulunya itu sangat ramai. Kota ini berpenduduk sekitar 600.000 orang. Nah, kota ini berada di negara Yunani. Tapi sayangnya kota ini sudah runtuh. Lalu ketika kota ini sudah runtuh, muncullah kota Korintus yang baru, yang letaknya itu bergeser dari kota Korintus yang lama. Dan saat ini kota Korintus yang baru itu hanya berpenduduk sekitar 10.000 orang saja, tidak sebanyak seperti kota Korintus yang lama ya. Nah, jadi surat Rasul Paulus ini berisi tentang nasihat kepada jemaat Korintus agar mereka mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam jemaat. Mereka diminta agar saling tolong-menolong, saling menghibur, mendorong, dan menguatkan sesama mereka yang membutuhkan. Namun sayangnya, pada waktu itu, jemaat Korintus itu hanya sibuk mementingkan satu karunia yang dari Tuhan, yaitu berbahasa roh. Nah, berbahasa roh itu artinya berkata-kata dalam bahasa asing yang sebelumnya tidak pernah mereka pelajari. Padahal menurut Rasul Paulus sendiri, karunia bahasa roh itu bukanlah karunia yang utama. Tapi ternyata jemaat Korintus itu sudah melebih-lebihkan karunia berbahasa roh tadi di dalam ibadah umum. Sehingga mereka lebih mengutamakan karunia berbahasa roh itu daripada karunia lain. Dan yang lebih parahnya, mereka itu menjalankannya tanpa penafsiran. Jadi mereka berkata-kata dalam bahasa asing tanpa mereka mengetahui apa arti bahasa yang mereka katakan itu. Jadi mereka sendiri tidak mengerti apa yang mereka sampaikan. Kemudian mereka juga merasa bangga jika dapat berbahasa asing di dalam ibadah. Padahal kita semua tahu bahwa ibadah itu bukanlah sarana untuk membanggakan atau menyombongkan diri. Tetapi ibadah adalah sarana untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Sang Pencipta kita. Nah, di sini Rasul Paulus itu berusaha memperbaiki penyalahgunaan karunia berbahasa roh tadi dengan jalan menunjukkan bahwa bahasa roh tanpa penafsiran sama sekali tidak menguntungkan di dalam ibadah umum. Nah, supaya jemaat Korintus itu mengerti, berceritalah Paulus tentang pengalaman pribadinya tentang bahasa roh itu. Kita bisa baca itu di ayat 15 ya, bahwa Paulus membicarakan tentang penggunaan bahasa roh secara pribadi yang ditujukan kepada Allah. Rasul Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menyanyi, memuji, dan mengucapkan syukur kepada Allah. Menurut Paulus, bernyanyi yang baik dalam ibadah adalah bernyanyi dengan menggunakan akal dan budi. Artinya, kita itu tidak asal-asal bunyi atau tidak asal-asal bersuara, tidak asal-asal bernyanyi.
yang pengucapannya tidak jelas, kemudian tidak ada artinya. Bukan seperti itu bernyanyi dalam ibadah. Sebaliknya, kita harus bernyanyi dengan pengucapan yang jelas, kata-katanya dapat dimengerti, dan isi atau tujuan nyanyian itu dapat dihayati oleh yang menyanyikan maupun yang mendengarkan. Nah, menurut Rasul Paulus juga, nyanyian yang menggunakan akal dan budi yang baik akan menolong orang lain yang mendengar menjadi mengerti akan karya dan kebaikan Allah yang dilakukan terhadap manusia dan alam ciptaannya. Bahkan yang mendengar juga ikut mengaminkan isi nyanyian itu sebagai tanda bahwa ia setuju karena ia memahami isi dan maksud nyanyian itu. Sehingga nyanyian dan bernyanyi dalam ibadah tidak dapat dilakukan secara sembarang tanpa maksud yang jelas. Nah, anak-anak sekalian, di dalam ibadah Kristen terdapat beberapa jenis nyanyian. Berdasarkan iramanya, kita akan tahu bahwa ada nyanyian yang dinyanyikan dengan cara bersemangat. Tetapi ada juga nyanyian yang dinyanyikan secara lembut atau bahkan syahdu. Kemudian berdasarkan isi atau pesannya, kita juga akan menemukan ada nyanyian yang memuji Tuhan, kemudian ada nyanyian yang berisi doa atau harapan, ada nyanyian yang berisi penghiburan, nyanyian berisi nasihat, ajaran, dan bimbingan. Orang Kristen adalah penganut agama yang paling banyak bernyanyi dibandingkan penganut agama manapun. Bahkan dalam suasana duka sekalipun, orang Kristen tetap bernyanyi. Jadi kita orang Kristen ini ketika senang atau suka kita bernyanyi. Ketika sedih atau berduka kita pun bernyanyi. Nah, kebiasaan ini sangat menyenangkan bagi semua orang. Bagi yang mendengar, bagi yang menyanyi, dan tentu bagi Tuhan sendiri. Tetapi coba mari kita ingat-ingat kebiasaan kita ketika bernyanyi. Ada yang serius dan menikmati lirik serta nada nyanyian tersebut. Tetapi ada juga yang asal bunyi dan tidak menghayati nyanyian tersebut. Nah, sekarang ibu ingin bertanya sama kalian. Apakah kalian selalu sungguh-sungguh setiap kali kalian menyanyi? Atau sering asal menyanyi saja? Hanya mengeluarkan suara tidak ada artinya? Atau mungkin ketika kalian beribadah bersama, bernyanyi bersama, kalian hanya lip sync? Tahu lip sync ya? Hanya mulutnya saja yang berkomat kamit, bibirnya saja yang berkomat kamit, tapi tidak ada suaranya. Nah, menyanyi di dalam ibadah berarti melibatkan hati, bukan hanya mulut yang bersuara. Artinya di sini, kita benar-benar menghayati syair dan melodi yang kita nyanyikan. Jika nyanyian kita hanya karena ibadah atau karena takut dikatakan, masa dia ibadah kok tidak nyanyi? Hanya asal menyanyi, asal bersuara saja. Walaupun suara kita bagus. Atau karena ingin mendapat pujian orang yang mendengar, maka nyanyian kita tidak ada gunanya. Nyanyian yang dikehendaki oleh Tuhan adalah nyanyian yang berasal dari hati kita. Dalam nyanyian itu ada perasaan, ada keyakinan, ada doa yang menandakan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Nyanyian yang dinyanyikan dengan baik, dengan suara yang jelas, bukan berteriak-teriak, dan yang dinyanyikan dari hati akan menenteramkan hati yang menyanyikannya, hati orang yang mendengarkannya, dan terlebih-lebih lagi hati Tuhan. Nah, itu ya nak ya. Jadi setelah kita mempelajari pelajaran ini, kalian harus tahu bahwa menyanyi itu pun menggunakan akal budi. Menyanyi, memuji Tuhan itu tidak hanya sembarang menyanyi, tidak hanya mengeluarkan suara tidak jelas, tapi kita benar-benar menghayatinya sehingga kita menolong orang lain untuk bisa mengerti apa yang kita nyanyikan dan maksud dari nyanyian kita itu. Apalagi ini nyanyian untuk memuji Tuhan. Jadi orang lain yang mendengarkannya itu harus benar-benar paham akan karya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, anak-anak sekalian, dari materi kita hari ini, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah
Menyanyi adalah salah satu unsur ibadah umat Kristen yang tidak dapat diabaikan atau dilakukan secara sembarang. Menyanyi adalah ekspresi, doa, dan harapan umat terhadap Tuhan. Karena itu, bernyanyi hendaknya dilakukan dengan akal dan budi yang baik. Demikian juga nyanyian diciptakan dengan akal dan budi yang baik, agar melalui nyanyian dan kegiatan bernyanyi, orang yang bernyanyi dan mendengarnya ditolong memahami karya Allah yang selalu baik dalam kehidupan kita. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, ajarlah kami menggunakan mulut dan hati kami untuk bernyanyi dengan baik, agar nyanyian kami semakin menolong kami mengenal kebaikan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa syukur ini. Amin.